Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama berkumpul di sini setelah sebelumnya kita tadi malam sama-sama menghidupkan malam dari malam-malam perpisahan bersama Ramadan. Dan kelihatan orang yang malamnya hidup di bulan Ramadan itu sama orang yang malamnya mati. Aura wajahnya beda. Berseri-seri dia atau murung dia. Nah, baik, itu bukan bahasan kita, hanya prolog saja. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim panitia baik dari IAC Indonesian Al-Quran Community ataupun dari tim Tarki atas terlaksananya program ini, miniatur program sesungguhnya, karena program sesungguhnya itu adalah Akademi Al-Quran dan Qiraat. Itu insya Allah akan kita laksanakan setelah bulan Ramadan. Pengenalannya apa aja? Nah, pengenalannya di 7 hari inilah pengenalannya. Pengenalan dari pengenalan itu adalah kemarin pas seminar. Jadi tentang Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran itu apa sih? Terus di Al-Quran itu ada apa aja? Terus bagaimana membaca Al-Quran yang sesungguhnya itu seperti apa? Itu kemarin di seminar. Follow up dari itu kita adakan semi atau pra sebelum memasuki akademi. Yang mana nanti insya Allah untuk jenjangnya itu adalah ya jenjang tertinggi di dalam ilmu Al-Quran. Sebelum ke sana kita akan ada pengenalan dulu. Nah, pertama tentang Al-Quran. Kemarin sudah secara sekilas tentang Al-Quran, namun hanya sebatas terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam 7 huruf. Kalau yang kemarin hadir ketika seminar, cuman hanya sebatas sampai di sana aja. Waktu yang kita anggarkan pun kemarin sampai 2,5 jam. Sedangkan hari ini insya Allah kita agendanya adalah ngabuburit sebenarnya agendanya. Jadi menunggu iftar jama'i. Karena kalau misalkan di antara hadis itu doa orang yang berpuasa itu kan diijabah, ya kan? Apalagi ketika dia ingin melaksanakan iftar. Sebenarnya kita berada dalam posisi yang sangat menguntungkan sekali, karena kita akan menghadapi iftar itu dengan ketakwaan dan dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Al-Qur'an. Ya insyaallah lah sebaik-baiknya orang lah mengisi agenda ngabuburit kita. Kemudian untuk materinya Ana sudah mempertimbangkan membagi menjadi 3. Materi di sini bukan berarti Ana lebih baik daripada kawan-kawan semua, tidak. Tetapi maksudnya materi di sini itu yang kita omongin itu apa sih? Yang kita obrolin itu apa di agenda iftar jama'i ini, di agenda ngabuburit ini apa? Nah, agenda yang akan kita bicarakan itu adalah yang pertama ilmu dirayat. Dirayat itu bahasa Arab yang mungkin diserap ke bahasa Indonesia, yaitu ilmu teori. Kenapa ilmu teori harus kita ketahui? Ya, karena bagaimana kita mau membaca dengan benar kalau teorinya nggak tahu? Bagaimana kita mau membuka pintu mobil kalau kuncinya nggak ada? Bagaimana kita mau masuk ke rumah kalau misalkan kita nggak punya kunci? Nah, berarti bikin dulu kuncinya, baru buka pintu. Begitupun dengan Al-Quran. Bagaimana? Apakah yang akan dibaca itu adalah manikhtalafa atau manikhtalafa? Yang mana? Sama-sama kholo dua-duanya. Nah, itu kalau dalam kajian spesialis lah itu akan terkaji. Kemudian apakah abasa wa tawalla itu atau abasa wa tawalla? Yang mana? Sekilas sama aja. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Sekilas mungkin kayak sama aja, tapi nanti ketika kita sudah mengkaji teorinya ternyata jauh bedanya. Dan yang satu sangat fatal sekali. Yang satu memang seperti itu tuntunannya. Kebayang gak? Yang benar yang mana nih antara abasa wa tawalla, abasa wa tawalla? Pertama apa kedua?
Gak kebayang. Jawabannya masih ingat gak jawaban yang kemarin pas lagi seminar? Tergantung. Ya tergantung. Kenapa? Karena sebelum kita mengklaim yang benar adalah yang A, yang benar adalah yang B, kita telusuri dulu. Ini sumbernya kemana? Itu sumbernya kemana? Itu adalah kajian yang namanya kajian tahqiq, kajian spesialis. Insya Allah untuk materi pertama ini, sebelum kita mengkaji ini dan itu ya di riwayat yang pertama. Kemudian setelah di riwayat itu ke riwayatnya, bagaimana membaca Al-Qur'annya. Kemudian kita yang ketiganya, sebelum membaca Al-Qur'an itu kan terdiri dari kumpulan surat-surat. Satu surat terdiri dari kumpulan ayat-ayat, ya kan? Satu ayat terdiri dari kumpulan kalimat-kalimat. Satu kalimat terdiri dari kumpulan huruf-huruf. Berarti simpelnya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf. Bisa menyempurnakan huruf Al-Qur'an, satu Al-Qur'an bisa sempurna. Sekali lagi, huruf-huruf kita sempurna, insya Allah Al-Qur'an itu sempurna. Kenapa? Karena dengan kesempurnaan setiap huruf, kalimat itu sempurna. Dengan kesempurnaan setiap kalimat, ayat itu sempurna. Kesempurnaan setiap ayat, surat itu sempurna. Kesempurnaan setiap suratnya yang 114, Al-Qur'an sempurna. Coba dibalikin, huruf kena aja. Kira-kira Al-Qur'an bisa sempurna gak? Jangan dulu ke Al-Qur'an. Surat, jangan dulu ke surat. Ayat, jangan dulu ke ayat. Kalimat, jangan dulu kalimat. Nah, yaudah kalimat dulu lah. Misalkan contoh tadi, abasa wa tawalla, satu kalimat. Misalkan dua kalimat ya, maksudnya satu ayat. Tapi di sana ada huruf yang kena, ayat itu rusak. Sip. Itu adalah segmen yang ketiga, yaitu segmen fasihul huruf. Cuman karena waktu kita sangat-sangat terbatas, maka akan kita bagi menjadi dua sesi. Pertama sesi sebelum maghrib, dan yang kedua sesi setelah taraweh. Sesi sebelum maghrib, ya nanti akan kita kondisional saja sama waktu. Apalagi sekarang kajian ini harus pakai infocus. Namun karena satu dan lain hal, infocusnya ternyata masih macet, maksudnya masih belum sampai ke sini. Nah, maka insya Allah akan kita kaji sekarang mah riwayatan saja, bunyi, talaki, kalimat. Baru setelah itu nanti materi di riwayatnya mungkin akan kita sampaikan setelah tarawih. Dan insya Allah untuk waktunya kita akan anggarkan sampai jam 5:15 untuk sama-sama. Karena nanti setelah jam 5:15 itu nanti akan dikasih keluangan waktu untuk bersama para mentor atau mentoring terpimpin nanti, supaya orang-orang tertentu dia lebih bisa fokus. Karena kalau misalkan satu orang, misalkan di depan satu orang membawahi misalkan 100 orang, itu beda sama satu orang memegang 10 orang saja. Nah, maka nanti insya Allah tim mentor dari IAC itu dari Tarki diharap bersiap-siap. Itu sedikit prolog. Insya Allah untuk hari ini sebagaimana di pamflet itu adalah materinya pengenalan Al-Quran bersanad dulu. Karena sangat-sangat penting sekali ya. Satu-satunya Al-Quran dikatakan masih benar dan sahih itu ya cuma barometernya adalah Al-Quran saja. Sama dengan satu-satunya bukti kalau seorang itu adalah dokter, itu adalah lisensi dari tim dokter atau lisensi dari universitas yang mengeluarkan ijazah tersebut. Satu-satunya bukti kalau dia itu memang jago fikih, ada bukti dari gurunya atau ada bukti dari sebuah universitas yang memang spesialisnya fikih. Dan yang lainnya, satu-satunya bukti orang itu jago misalkan bikin pesawat, ada bukti dari universitas yang memang pakarnya di bidang pesawat dan seterusnya. Itu pun sama Al-Quran. Satu-satunya bukti kalau Al-Quran itu masih sesungguhnya itu adalah ada lisensi, bukti dari seseorang sampai ke Rasul. Satu-satunya bukti otentik Al-Quran itu. Dan insya Allah ini bukan hal yang sulit. Justru ini adalah hal yang sangat mengasihkan. Hanya mungkin di Indonesia belum terlalu populer saja. Makanya kita mulai populerkan, mungkin mulai dari Bandung tercinta ini dulu. Di Bandung, setelah itu seluruh wilayah Indonesia merata. Kenapa? Karena kalau misalkan berbicara di negeri tempat Al-Quran diturunkan, daerah-daerah sana, Jazirah Arab, itu di masjid manapun, mau di kampung, mau sepelosok apapun itu, imam masjid itu luar biasa. Hadirkan imam masjid yang terbaik di Indonesia ini. Di sana mungkin levelnya cuma level kampung doang. Siapa di sini di Indonesia misalkan imam terbaik yang di Indonesia ini dinobatkan? Pergi ke Mesir, mungkin di kampung dia bahkan mungkin enggak lebih baik daripada anak kecil yang umur 6 tahun 7 tahun. Maksudnya memang dalam hal ini kita bisa istilahnya kalau misalkan itu baik, kenapa kita tidak fastabiqul khairat kan? Bolehlah. Sekarang mereka lebih ini, tapi bukan berarti
Minimal kita untuk wilayah Asia, insya Allah lah, imam-imam di setiap masjid itu tidak ada melainkan imam itu pasti memiliki ijazah atau sanad dari orang sebelumnya, dari sebelumnya sampai ke Rasul. Masjid itu insya Allah makmur sekali. Dan tidak ada lagi istilah, ya istilahnya ya pertentangan yang gak diperlukan lah. Baik, untuk tilawahnya kita akan talaki surat Al-Fatihah sama surat Abasa, karena saya yakin ini kita nggak perlu lagi prolog pengenalan, karena di seminar kemarin sudah panjang lebar 2,5 jam. Maka sekarang memang agendanya adalah Diklatku Akademi Kilat Al-Quran. Akademi Kilat Al-Quran di bulan Ramadan. Mangga silahkan dibuka mushafnya. Kemarin sudah tahu ya apa bedanya mushaf sama Al-Quran? Nah, beda. Tapi itu bukan bahasan kita lagi. Kepada teman-teman dari tim Tarki dan tim IAC agar dipersiapkan nanti jam 5:15. Tes. Baik, silakan dibuka surat Al-Fatihah dulu, Ummul Quran. Sistemnya adalah kawan-kawan semua bisa memperhatikan dulu, tapi memperhatikannya jangan sampai zikir ke bawah. Karena kalau memperhatikan ke sini kita nggak akan dapat apa-apa, kita cuma mendengar doang. Maka di sini visualisasi. Kenapa visualisasi ini sangat penting? Talaki itu adalah musyafahah. Hakikat talaki itu adalah musyafahah, berhadap-hadapan mulut. Karena kalau seandainya di zaman Rasul itu ada video kamera video, kita nggak akan perlu lagi ada buku-buku segala macam. Ini buku tajwid A, ini buku tajwid B, ini buku qiraat ini buku qiraat itu. Nggak perlu. Kenapa? Orang langsung kita melihat Rasul kok. Kalau ada sahabat saat itu yang merekam video, tapi luar biasa kan? Salah satunya nggak ada saat itu video rekaman atau segala macam. Akhirnya membuat orang itu berpikirnya luas kan. Orang itu kan ketika tertekan dia nggak bisa lagi ngimpor pesawat, sedangkan dia harus punya pesawat. Akhirnya berpikir gimana caranya, akhirnya jadilah pesawat made in sendiri. Ini juga sama, gimana caranya supaya kaum muslimin bisa mengucapkan Al-Quran dengan benar persis seperti Rasul, sedangkan Rasul kan enggak, maksudnya tidak ada video saat itu. Akhirnya para sahabat gimana memvisualisasikannya? Melalui buku-buku. Mereka memvisualisasikan melalui buku-buku tajwid yang ada setelah zaman para sahabat. Nah, insya Allah sekarang kita akan musyafahah dulu. Pergerakan mulut bisa diperhatikan, dan di sini kita akan pegang kaidah utama. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran itu tidak dengan lebay. Oke? Pembacaan tilawah Al-Quran tidak dengan berlebihan.
mukammalan min ghairi ma takallufi. Tilawah Al-Qur'an yang sesungguhnya itu adalah dengan normal saja. Misalkan pengucapan A yang normal seperti apa? A, kita bilang aja, aku adalah anak Indonesia. Aku. Ketika bilang A, segimana rahang dia? A, segitu, ya udah segitu. Ketika dia bilang A, jadinya A, itu kita katakan lebay. Kenapa? Karena dia ketika bilang aku, dia tidak mengucapkan aku. Aku mau makan kamu, nggak ada. Ya kan? Kita biasanya aku mau makan, aku mau tidur. Ketika kasroh, dia bilang I seperti apa? Ini adalah biji misalkan. Ini adalah biji buah apa? Ini adalah biji. Ketika bilang I segitu, maka normalnya segitu, nggak mesti itu jadi I. Ini adalah biji. Misalkan bismillah jadi bismillah. Berlebihan, satu. Kemudian ketika dia domah, gimana? Aduh. Orang ketika misalkan kesakitan bilang aduh, monyongnya berapa senti? Kalau misalkan dia 5 cm, ya udah 5 cm. 10 cm, ya udah 10 cm. Tapi kategorinya normal ya. Tidak misalkan normalnya dibilang aduh itu adalah aduh, sakit euy. Pas ngucapin Al-Qur'an, a'u jadinya a'u. Monyongnya berlebihan, itu ketahuan banget, pasti ketahuan banget. Kelihatan banget mana yang berlebihan dan mana yang normal. Itu adalah kaidah dasar yang pertama, tilawah Al-Qur'an itu normalkan saja. Kemudian bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, dengan tidak berlebihan dalam arti melampaui batas. Kemudian semuanya dikawal dengan riwayat. Walaupun mana yang paling mudah, tetapi sebagaimana kemarin kita ada seminar, semuanya dikawal dengan riwayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Enggak bareng, berarti ada yang kecepatan atau ada yang terlambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip. Di sana ada yang paling mudah, itu adalah jim mad. Ketemu sukun yang palsu atau sukun yang arid ke dalam istilah bahasa Arab, namanya mad arid lis sukun. Panjang harokatnya secara instan dulu ya Pak ya Bu, secara instan dulu, maksudnya secara kajian. Kalau perlu dalil nanti silakan nanti di balik layar. Instannya adalah di sana bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6. Kelan. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Namun yang akan kita pakai di sini adalah yang pertengahan, yaitu 4 harokat. Jim. Kadar 4 harokat seperti apa? 4 harokat itu ya 4 dikali 1 hurufnya kita. 1 huruf kita adalah ji. Berarti kalau 4 harokat, ji em. Ji em. Nirrajim. Normalnya segitu. Kalau 1 harokatnya kita adalah ji, maka 4 harokatnya adalah ji em. Gabung jadi jim. Tergantung 1 harokatnya kita seperti apa. A'udzu billahi, beda sama a'udzu billahi. Kebayang ya? Dan kelihatan timpang banget kalau misalkan dia 1 harokatnya segini tapi madnya kepanjangan. Contoh, a'udzu billahi. Kerasa? A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Panjangan. Karena normalnya adalah bismillahirrahmanirrahim. 2, 4. Itu kadar ini. Kalau awal mungkin kita bisa pakai bantuan tangan, tapi nanti kalau misalkan sudah normal mah insyaallah insting itu biasanya udah nggak memerlukan tangan lagi. Maka sekarang 4 harokat dulu ya. Ta'awudz dulu sama-sama. 1, 2, 3. Sip. Ini tidak ada kajian huruf karena sulit ininya, terlalu banyak orangnya. Maka kita akan lihat mana yang paling kelihatan aja ininya apa errornya di mana. Nanti kalau terasa ada perbedaan, di mana perbedaan itulah yang akan kita kaji.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keren, walaupun gak dikasih isyarat tapi langsung masuk ininya. Istilahnya naluri 4 harokatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip. Sekedar mengingatkan saja, kita akan keluarkan salah satu dari yang biasanya terjadi. Di sini ba, misalkan, ini salah satunya saja. Ba di sana dalam kondisi tasdid, ya kan? Tetapi nggak sedikit dari kita, maksudnya dari umumnya orang, ketika ba tasdid di situ ada huruf p terlebih dahulu. Rob, bi. Pernah mendengar bunyi seperti itu? Rob, bi. Rob, bi. Itu sebenarnya dia bukan mengucapin ba sama ba, tapi yang dia ucapkan itu adalah p sama b. Terus ba sama ba gimana? Satu harokat ba seperti apa? Rob. Ketemu bi. Kita akan coba saja. Satu, nanti karena kalau kita kaji ternyata nanti ada kajian namanya bab sifatul huruf. Kalau p itu up, itu di dalam Arab itu tidak ada. Sedangkan b, ab, itu nanti ada karakter namanya jahar, ada syiddah dan yang lain-lainnya. Yang paling ketara itu adalah jahar kuat dan syiddah itu ada ya kuat, penekanan yang kuat, jahar itu adalah jelas. Kita cek sound dulu ya. 1 ro, 2 b ba, 3 ba kasroh. Contoh rob bi. Oke. Coba sama-sama 1 2 3. Lagi. Nanti dulu, belum turun. Lagi 1 2 3. Keren. Ba ketemu ba ya. Sip. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip. Kita akan challenge tantangan 2 huruf di sini, ha sama ha. 1 adalah hi. Oke, huruf ha. 2 adalah hi. Huruf ha. Oke. Cek sound dulu. 1 kasroh. 2 jangan dulu bocor, nanti dulu. Maksudnya jangan langsung hi. Kasih sukun dulu. Hi. Oke, itu istilahnya bahasa apa untuk latihan mengeluarkan haknya. Nanti pas lagi tilawah beda lagi, enggak mesti bismillahirrahmanirrahim. Enggak mesti, normalkan aja bismillahi. Ini hanya kita dalam porsi latihan aja, biar keluar dulu huruf apa haknya. 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1. Sip. Sekarang 1 ha, 2 ha. Oke. 1 nanti dulu. Ha, apa maksudnya sukunnya itu biar ini dulu, biar jamid itu biar kokoh dulu. Itu enggak terkontaminasi sama bunyi. Karena kalau bunyi hi bismillahirrahmanirrahim, jadi roh itu kita nggak bisa katakan itu ke ha, dan juga nggak bisa kita katakan itu ke ha. Kenapa? Karena ha itu ada makhraj tersendiri dan juga ha ada makhraj tersendiri. Ha itu tengah tenggorokan, ha itu tenggorokan bagian dasar pangkal. Kalau bunyi la ilaha illa wa la ilaha illa mudzabdzabina baina dzalik, pertengahan antara dua itu nggak ada. Makanya kita kokohkan dulu bunyi haknya. 1 2 3. Lagi.
Sekarang 2. 2. 1 2. 1 2. Digabung ya, jangan ada sakta. Ha ha. 1 2. 1 2. 2 1. 2 1. 2 1. Syafaat jamaah dapat. Keren. Nanti pas sendiri-sendiri. Memang jamaah itu keren. Sekarang hu. Nah, di sini haknya kan dalam kondisi domah. Itu banyak orang kena di sana itu dalam masalah tebal tipisnya. Dalam artian bocor dia. Maksudnya nanti kalau dikatakan bocor itu adalah belum waktunya masuk huruf tersebut tapi dia udah masuk duluan. Offset. Contoh misalkan tadi bunyi hak sukun seperti apa? Segitu kan? Tapi ketika domah itu nggak tahu kenapa orang itu biasanya si bibir itu ketarik. Sekarang kita lihat dari porsi tebal tipis huruf tersebut. Hak itu nanti simpelnya dia itu hurufnya tipis, pengucapannya itu adalah tipis. Oke. Ketika ada bunyi seperti ini, udah. Sekarang yang pertama tebal apa tipis? Yang kedua, berarti ketika ada bunyi hak sukun, dia tuh kan tipis. Tapi kalau bibir kita sambil monyong, walaupun niat kita sangat istilahnya benar-benar azam, tekad kuat dan sangat bulat pengen hak itu diucapkan dengan tipis, tapi kalau rahangnya tidak mendukung, nggak akan terjadi bunyi tipis. Oke, maka di sini hati-hati ketika pengucapan huruf yang tipis ketika domah. Sin ketika domah. Su. Nah, ketika kayak gitu, kirain suara burung. Ketika kita bibir sambil monyong, coba kira-kira huruf apa itu? Ucapkan sin sambil monyong. Jadi huruf sod ya. Nah, walaupun kita sangat pengen mengucapkan huruf sin, tapi kalau bibir nggak didukung, nggak mendukung, dalam artian tidak ada apa istilahnya nyambung antara riwayatan sama diriwayatan, itu nggak bakalan tercipta bunyi yang sempurna. Sama kayak gini lah, bisa nggak kita bilang a kalau bibir sambil monyong? Ucapkan gimana caranya supaya bunyi itu a, tapi bibir sambil monyong? Bisa? Walaupun kita mewakafkan seluruh dunia dan isinya misalkan, atau walaupun kita istilahnya berazam sangat kokoh dan tekad, tapi kalau misalkan niat itu didustai dengan perbuatannya, nggak bakalan tersampai, maksudnya nggak bakalan terwujud. Ketika monyong jadinya nggak bisa. Walaupun pengen itu sip. Ini juga sama h. Nah ini kita latihan huruf h. Kita akan coba lagi. Hu. Oke. 1 2 3. Nah, nanti kelihatan yang offset. Soalnya dari 2 orang yang kelihatan, dua-duanya sama-sama offset, monyong. Sip, yang lainnya nggak tahu. Walaupun seluruhnya itu dapat semua, tapi pas yang kelihatan yang 2 itu offset, kena semua offset semua. Sip. Coba 1 2 3. Sekarang H. 2 1. Sip. Bunyi yang diangkat jadi enggak ya? Sip. Baik, sekarang kita masukin ke sini. Nanti lebih detailnya untuk tatbik latihan huruf itu insya Allah nanti ya setelah inilah setelah jam 4 seperempat, jam 5 seperempat. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Sip, ingat ya, pengucapan hak sukunnya jangan sampai istilahnya rahang ro, jangan sampai masih terbawa di rahang ha. Ro seperti itu rahangnya, ro. Pas di ha masih seperti itu juga, ro. Karena bunyi rusak. Maliki yaumiddin. Silakan.
Tar. Sekali lagi. Sip. Bunyinya 40 60. 40 D ketemu D, 60 T ketemu D. Sama kayak bak tadi. Di sini kalau di sini mah tak ketemu dal. Jadinya maliki yaumiddin, yaumiddin. Kerasa nggak ada bunyi seperti itu? Nah, gimana tuh? Gak mungkin, karena di sana bukan tak ketemu dal, di sana dal ketemu dal. Dari mana ketahuan itu? Lihat di sana di huruf dal ada tanda tasdid. Tanda tasdid itu dibuat untuk huruf yang sama, yang serupa. Yang pertamanya sukun, keduanya harokat, dileburkan. Maliki yaumid. Bunyi itu kerasa. Maliki yaumid. Karena kalau ta, kita misalkan pengen bilang at. Kalau a-nya kita hilangkan, jadinya nggak bakalan keluar bunyi itu. Itulah yang membedakan ta sama dal. Kalau dal ada, ta nggak bisa. Kebayang? Itulah yang dimaksud dengan jahar syiddah huruf dal yang membedakan ta. Kenapa? Karena kalau ta mah dia cuman kuat saja, tetapi nggak ada jaharnya. Dia cuman syiddah aja, tetapi nggak ada jahar. Hamas dia itu, nafas nanti. Kita cek sound lagi. 1 A, 2 D sukun, 3 D kasroh. Contoh adi. Oke, 1 2 3. Nanti dulu. Biarin mati suara juga biarin. Yang penting pengen ngedenger bunyi itu dulu. 1 2 3. Lagi, belum kerasa. 1 2 3. Sekarang pakai T, pakai tak. 1 2 3. Lagi. Del lagi. Dal. 1 2 3. Tak. Dal. Si. Keren. Maliki yaumiddin. Silakan. Si. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip. Di sini ya kita selalu mengeluarkan cuma salah satunya aja. Pertama, pengucapan nun dan mim ya, beda kadar pengucapannya sama huruf biasa. Kalau huruf biasa itu pengucapannya misalkan ad, ab, aj. Maksudnya pengucapan itu ketika sukun ya. Sekali lagi maksudnya ucapan huruf ba, ucapan huruf ta, ucapan huruf sin. Maksudnya adalah ketika sukun. Kenapa? Karena sukun adalah nyawa dari huruf tersebut. Dikatakan nyawa kenapa? Karena dia mau harokatnya apapun itu pasti tidak akan bisa melewati tanpa sukunnya dulu. Sin fathah pasti ada, setelah itu terbuka rahangnya, sa. Sin domah, su. Sin kasroh, si, merendah, dan seterusnya. Tapi bisa nggak ketika ucapkan sin tanpa nggak bakal bisa. Itulah dia yang dimaksud dengan tolong ucapkan ketika kita mengucapkan sin itu adalah bla 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 bla. Maksudnya ketika sukun. Ketika pengucapan nun gimana? Mim. Kita pengucapan nun dan mim itu secara periwayatan berbeda dengan pengucapan huruf-huruf biasa. Ternyata ketika dikaji, ya, karena secara diriwayatan pun secara teori pun kesana arahnya. Contoh, dal. Kita bisa mengucapkan ad, ba, ab, jim, aj, ta, at, sin, as, lam, al, bisa. Tapi kalau nun nggak bisa. An, mim, am, ba, ab, ta, at, nun, an, mim, am, enggak. Kita lihat saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu huruf apa? Nun. Nunnya sempurna. Diam, berarti tandanya samar-samar.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu? Nun atau huruf yang enggak jelas lagi? Sip, nun. Ini juga di sini misalkan contohnya nasta'in. Alirkan, gunnah itu mengalir dia. Tapi kadarnya 1 harokat saja. Karena 2 harokat itu hanya untuk yang tasdid aja. Nun mim tasdid. Atau nun mim yang idgham yang panjang lah. Kalau di sana ada 1 huruf doang, maka gunanya 1 huruf. Alirkan ya. Itu hanya ini saja, mengingatkan saja untuk huruf nun dan mim. Yang akan kita bahas di sini adalah pengucapan ta ketemu ain. Banyak orang atau kasus itu, ain itu kan semi berat dia, semi berat. Kenapa dikatakan semi berat? Karena dia ada beratnya, tetapi nggak selamanya berat. Dia ada ringannya, tetapi nggak selamanya ringan. Contoh kayak sin, dari awal sampai akhir kayak gitu terus, ringan. Kho, dari awal sampai akhir terus yang berat dia, tebel. Kalau ain gimana? Berat, normal, ringan. Ada beratnya, ada ringannya. Kita nggak ada yang mengucapkan, nggak ada. Ya, atau nggak ada. Kenapa? Ya lihat aja. Pencet hidung, mati dia. Maksudnya mati itu suaranya, bukan beratnya. Mati. Sip. Terus juga biasanya di cuman ada di perapatan kan yang bunyi seperti itu. Kalau sekarang misalkan pengucapan ain juga ada beratnya, ada ringannya. Nah, dalam kasus ini si taknya jadi korban. Dalam artian tak yang tadinya normalnya kita ngucapin ta fathah itu gimana? Ta gitu ya. Tahu gitu ya. Tahu. Tata misalkan. Karena menghadapi huruf ain gak tahu kenapa taknya, coba aja dirasa-rasa. Taknya yang tadinya hurufnya ta jadinya to, ta'i jadi ta'i. Kalau kita slow motion kan jadinya nasta'i, jadinya nasta'i. Lihat taknya. Yang pertama bunyi ta tebal tipis. Bunyi to tebal tipis. Tebal. Bahkan itu ta apa to itu. Hati-hati ya, selama dia itu hurufnya tipis. Huruf yang tipis itu apa aja sih? Nah, ini bisa langsung dipegang. Biarin, walaupun gak ada infokus, tapi kita akan belajar seperti sahabat. Sahabat itu belajar dia gak mengandalkan infokus. Para sahabat Nabi ketika belajar tidak mengandalkan tulisan terhadap apa yang tertulis, tetapi mengandalkan kepada fokus mereka terhadap daya ingat. Jadi dihafal, diingat. Sip. Tapi Ustaz faktor U, Ustaz faktor U. Ya, terus kenapa kalau faktor U? Kan masih bisa kalau mengingat mah kan? Ya kan, contoh ya banyak lah. Nah, karena itu juga bisa jadi waswasatu syaitan kan. Kamu itu udah umur di atas 10 tahun misalkan. Udah susah lagi kamu mengingat, udah enggak usah ngapa-ngapalah gitu. Baca aja lah. Bisa jadi waswasah syaitan. Karena syaitan enggak mau ada orang yang hafal Al-Qur'an. Karena nanti dia nggak punya teman di neraka nanti, di akhirat nanti. Kita cek sound dulu. Taknya panjangin ya. Ta 2 masukkan ain kasroh. Ta'i. Coba. Dua harokat. Nah kan udah mulai ngangkat sendiri dia. Ngangkat sendiri otomatis tuh. Kenapa otomatis ngangkat sendiri? Coba panjangin lagi. 1, 2, 3. Sip. 2 harokat. Keren. 1 harokat. Sip. Ta'i. Ta'i. Mulai ngangkat. Ta'i. Ngangkat. Ta'i. Sip. Ta'i. Sip. Ta'i. Sip. Sip. Dari awal bunyi seperti itu, semua bunyi seperti itu. Itu dalam ilmu tajwid namanya konsisten. Al-lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Satu lafaz kalau ada yang serupa dengan dia, maka semuanya sama seperti pertama kalinya dia diucapkan. Sip. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sip, dapat tak. Sekarang na-nya yang kena. Na'budu. Nah, kita bilang na atau no. Nah, kan gitu. Sip, niatnya udah baik. Praktekin. Iyyaka na'budu. Satu harokat. Iyyaka na'budu. Oke. Karena tadi ada suara dari sana jelas banget. Na-nya jadi nunnya jadi tebal. Sok, kita pegang sekarang. Huruf yang tebal itu cuma ada dua tipe. Tipe yang pertama, dia dari huruf yang namanya itu isti'la. Apa itu isti'la? Gampang itu. Nanti lagi aja. Yang penting isti'la itu adalah hurufnya. Jadi nanti kalau dikatakan isti'la, itu maksudnya adalah tebal. Apa-apanya itu nanti. Kho, so, do, gho, to, kof, zo. Disingkat jadi khusso, do, tin, qil. Kita cek sound dulu. Khusso, silakan. Apa itu? Kho sama sod. Do, tin. Apa itu? Dod, ghain, to. Sip. Qil. Apa itu? Kof dan vo. Sip. Khusso, silakan. Dogtin, qil. 7 huruf itu dinamakan huruf isti'la. Dalam artian lidahnya ngangkat ketika pengucapannya. Kho gimana ketika ngucapin kho? Masih ingat kan tadi ucapan huruf tersebut maksudnya adalah sukun. Sod, ngangkat dia. Tipe yang kedua dari huruf lam dan ro plus satu lagi alif. Cuman alif kita lewat saja. Lam dan ro itu bisa tebal juga. Kapan? Kalau lam ketika di lafzul jalalah itu normal. Tapi yang di atas normalnya adalah pengucapannya ya gimana kita ngucapin Allahu, lidah belakang naik ke atas. Ada satu di sini. Maksudnya itu yang kadang kita mungkin tidak terasa, pengucapan lafzul jalalah itu di sana ada ini istilahnya tamu tak diundang. Siapa? Huruf waw. Allah jadi Allah, Allah. Mana ada waw di sana? Enggak ada waw di sana. Allah. Coba kita cek sound dulu. 1 A, 2 L, 3 naikkan, tebalkan lamnya, 4 fathahkan, 5 sukunkan haknya. Contoh Allah. Cek sound. Itu udah keluar fathah. Belum kan? Soalnya bunyinya sama-sama. Coba lagi 1, 2, 3. Jangan dulu naik. Keren. Sip. Sekarang satukan. Allahu. Ingat ada bergerak sepersejuta senti aja bibir atas. Ada waw itu sok, dijamin. Bibir atas pastikan gak bergerak, dari ujung ke ujung gak bergerak. Kalau mau bergerak bibir bawah aja, itu pun bergerak karena akibat dari rahang lidah yang ngangkat, lidah belakang yang ngangkat. Allahu baru monyong ketika domah. Sip. Sebenarnya bukan itu bahasan kita, tapi itu cuma selingan aja. Kemudian di huruf ro juga dia selain huruf yang isti'ala tadi dia bisa tebal. Karena kita nggak ada ngucapin ra, nggak ada ra. Maksudnya kita itu riwayat hafaz. Nanti riwayat lain ada. Contoh misalkan basyira wa nadhira. Itu riwayatnya Warosh atau qiraat Imam Nafi'. Kemarin ada pas lagi di demonstrasi qiraat 10. Sip. Itu ya huruf tebal itu dari 2 pintu. Pintu pertama huruf isti'ala, pintu kedua lam dan ro. Oke. Satu lagi plus alif. Cuman alif enggak kita masukkan.
Di sini akan kita lihat huruf ain. Huruf ain itu masuknya kategori tebal apa tipis? Tipis dia. Ya. Huruf ain tipis. Kenapa? Tebal tipis di sini secara mustahak, bukan secara karakter pengucapan. Contoh ain. Itu berat, tapi bukan berarti dia tebal. Kenapa? Karena nggak selamanya ain seperti itu. Enggak. Lamin enggak. Fathah, ujungnya kan fathah. Semua fathah sama. Ba, sa, ja, da, semua fathah sama ujungnya. Nah, kemudian nun, tebal apa tipis? Tipis. Maka pengucapan na itu normal. Coba bilang anak. Normalnya kayak gimana ngucapin huruf nun fathah? Segitu. Nah, maka kalau dari awal pengucapan nun fathah seperti itu, semua nun fathah seperti itu. Sip, jangan terpengaruh sama huruf apapun di setelahnya. Kita cek sound dulu. Iya karena nanya panjangin dulu ya. Ketika isyarat begini masukin ain sukun. Contoh na iya karena budu. Oke, 1 2 3. Sip. Sekarang 2 harokat. 1 2 3. Naknya 2 harokat. 1 2 3. 2 harokat. Na'budu. Oke. Pengen ngelihat kadar pengucapan nunnya. Nanti baru terakhir 1 harokat. Seperti di tulisannya. 1 2 3. Lagi 1 harokat. 1 harokat. Keren banget. Alhamdulillah. Kita baca sama-sama dulu ayat keempat ini. 1 2 3. Alhamdulillah. Sip. Ini di sini termasuk orang juga banyak kena di sini nih. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Percis. Kan ini kan CCTV mata berjalan. Sip. Iya, percis seperti yang dibayangkan. Pertama kita akan lihat di sini, ya agak banyak di sini sebenarnya polisi tidurnya, istilahnya gijugan jalan yang siratal mustaqim itu. Pertama di pengucapan kasroh, bahkan Imam Ibnu Jazari beliau sampai mengisyaratkan dalam matanya, wa hadhiron tafkhim wa lafzil alifi, hati-hati engkau menebalkan huruf alif. Di antara huruf alif itu adalah hamzah qat'i atau hamzah wasol. Contohnya kahamzi alhamdu a'udzu ihdina. Contohnya hati-hati engkau menebalkan kalimat alhamdu jadi alhamdu, a'udzu jadi a'udzu billah. Pernah dengar kayak gitu? Itu ternyata udah dari jauh-jauh hari sama Ibnu Jazari sudah diisyaratkan. Karena dia hamzah menghadapi huruf ain, banyak orang kena di sana. Akhirnya si hamzah itu statusnya hancur, rusak karena ada ain di sana. Yang tadinya a, dia jadi o karena ada ain setelahnya. Tetap pertahankan a'udzu. Kemudian juga ihdina kasroh. Banyak orang pengucapan hak itu kan, bahkan kalau di Indonesia masyhur dia istilahnya hak besar hak kecil. Ya kan? Hak besar hak kecil. Walaupun sebenarnya kalau diukur antara hak yang sebesar ini sama hak yang sebesar ini, mana yang lebih besar? Ha apa ha? Sip. Jadi mana yang lebih besar sebenarnya? Tergantung. Nah, tergantung. Karena tadi yang Anda tuliskan adalah seperti ini ha, seperti ini ha. Mana yang lebih besar? Kalau ngelihat ke sana, ha lah yang lebih besar. Ternyata apa? Besar secara ukuran. Oh, secara ukuran. Maksudnya itu adalah besar kecil ini nggak bisa kita masukkan nggak bisa kita masukkan kepada mana yang huruf ha dan mana yang huruf ha. Huruf ha adalah ha, ha adalah ha. Ucapan huruf ha, ha besar apa ha kecil Ustaz?
Udah jelas-jelas ucapkan ha. Ha besar apa ha kecil? Makanya pertanyaan itu aneh. Ucapkan huruf ha. Ha besar apa ha kecil Ustaz? Ha. Sip, hi, ucapkan hi. Ha besar apa ha kecil? Udah ha jumbo aja kalau gitu loh. Sip, maka besar kecil itu lagian juga kan kalau ini ha bebek. Ya, kayak bebek bentuknya. Ini ha apa? Keikat. Sip. Nah, di sini pengucapan hamzahnya karena ada huruf ha setelahnya jadinya i, jadinya i. Sok aja kalau misalkan kita pernah merasakan yang harusnya i, ini, i, itu, i, dia jadi i. Ihdina. Hati-hati. Ini dari jauh-jauh hari sudah diisyaratkan sampai Ibnu Jazari sekitar 650 tahun yang lalu. Oke. Yang pertama itu hamzah. Kita cek sound dulu. 1 i, 2 ha sukun. I. Mau sambil senyum? Udah, biarin bebas. Yang penting bunyi tipis itu kejaga dulu. 1 2 3. Sip. Sekarang sin sod sin. Ucapkan as-siroto. Nah kan dari sana aja kan itu ada yang mengikuti seperti yang dipraktekkan dan ada yang mengikuti seperti yang ditulisan. As-siroto, huruf apa itu? Sin. Terus tadi ketika merhatikan kenapa merhatikan sod? Ucapkan as-siroto. Sekarang sinnya panjangkan dulu. As 1 2 3. Lagi. Sip. Itu adalah sin. Sekarang di sini ada huruf sod. Kita akan coba latihan seperti ini. 1, antum ucapkan sin. 2, monyongin aja bibirnya. Oke? Kita lihat nanti itu jadi huruf apa. Tapi secara natural ya, monyongin aja dulu. 1. Cukup. Ketika isyarat 1 itu huruf apa? Isyarat 2, Anda nggak bilang sod ya? Anda nggak bilang sod, antum yang bilang sod, ya kan? Anda nggak bilang sod, antum yang bilang sod. Iya, memang seperti itu. Kenapa? Karena bibir kita ketika monyong, lidah itu terangkat. Contoh gini, ini adalah lidah atau buku lah ya. Ketika si bibir itu disempitkan, pasti lidah ini kan naik ke atas, ketika lidah naik ke atas, itulah sebab paling utama bunyi tebal tipis setiap huruf. Huruf itu akan menjadi tebal ketika lidah belakang dan tengah atau lidah belakang saja naik ke atas. Contoh, kho, au, sin, aus. Ketika lidah itu ngangkat, naik ke atas, bunyi jadi tebal. Ketika lidah diam di bawah, maksudnya lidah di sini adalah lidah tebal tipis itu maksudnya adalah lidah belakang ya. Ketika lidah belakangnya diam, itu pasti bunyi tipis. Maka nanti ketika ada istilahnya ada instruksi, ucapkan lidah diam di bawah. Itu pasti ketahuan, gak mungkin seperti itu. Antum itu lidahnya ngangkat. Coba tanya sendiri. Oh iya benar Ustaz. Sip. Sekali lagi, ucapkan sin, setelah itu angka 2 monyongin bibirnya. 1 2 3. Cukup. Permintaannya adalah dimonyongkan. Sip. Terus sekarang akan kita ikat. Oh berarti kalau gitu ngucapin sod itu dengan monyong? Enggak, nanti dulu. Nanti dulu. Itu hanya untuk menghadirkan bunyi sod saja. Nanti dalam praktekannya itu nanti ada lagi cerita, maksudnya ada lagi kasusnya, pembahasannya ada lagi. Maksudnya gini. Ada orang tertentu yang dia nggak bisa ngucapin huruf sod. Akhirnya malah jadi huruf baru yaitu huruf shin. Kan jauh tuh dari sod ke shin. Asyiratu Iya, karena dia ngucapin itu dengan lidah tengah. Karena pengucapan shin itu lidahnya bagian tengah. Makanya salah satunya kita monyongin aja dulu. Itu tujuannya adalah supaya dia kerasa dulu bunyi sod itu seperti apa sih. Sampai misalkan 5 jam kayak gitu, sampai benar-benar kerasa. Oh, jadi kayak gitu bunyi sod. Sampai ketika dia sudah tahu bunyi sod seperti apa, tinggal nanti kondisikan bibir. Kenapa?
Karena kalau bunyi sudah dapat, bibir itu walaupun gak monyong bisa. Contoh, as, 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 as. Yang satu monyong, as. Bunyinya seperti apa? Segitu. Yang satu enggak monyong. Maksudnya monyong itu apa? Monyong itu kan indima musyafatain, memajukan dua bibir. Berarti bibir atas dan bibir bawah. Ketika cuma salah satu bibir saja yang maju, itu enggak dikatakan monyong. Bibir bawah doang misalkan yang maju atau naik ke atas, ngangkat. As. Bunyi tetap tebal kok. Sip. Sekarang akan kita ikat dengan kaidah umum. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Ini adalah kaidah yang dituliskan oleh Imam At-Tibi tentang pengucapan huruf harokat dhammah yang sempurna seperti apa. Dhammah itu sempurna dia hanya ketika memonyongkan bibir. Dalam artian kalau bibir enggak monyong, dhammah itu enggak akan sempurna. Contoh, beda sama di samping itu enggak, kita akan katakan itu enggak normal. Kenapa? Karena kalau misalkan dia keinjek batu, bak, dia bilang aduh satu atau aduh dua, yang mana normalnya? Ternyata ngucapin wow itu yang normalnya adalah yang pertama. Normal itu maksudnya tidak dibuat-buat. Kan kalau aduh itu mungkin dia sambil menjaga juga supaya ciptadennya tetap terasa. Itu misalkan contoh saja. Sekarang kita akan coba masukin ke sini pengucapan huruf sin kemudian ke huruf shad. Nanti kalau sudah bisa bunyi itu sudah kita pegang, maka jangan ada yang monyong ya. Kenapa? Karena monyong itu hanya milik dhammah saja atau milik waw. Waw yaitu bau, tau, sau, wu itu adalah monyong hanya milik waw saja. Huruf yang monyong itu cuma satu, yaitu waw. Harokat yang monyong itu satu, yaitu hanya dhammah saja. Totalnya dari harokat itu adalah dhammah, dari huruf itu adalah waw ketika diucapkan sempurna, ketika monyong. Selain itu berarti nggak ada yang monyong. Allah monyong, Allah atau Allah. Wah itu kemana-mana hancur, rusak. Bahkan ada yang lebih fatal lagi. Nggak terasa itunya haibah, lafzul jalalah di sana ketika pengucapannya seperti itu. Haibah itu apa? Wibawa lafzul jalalah. Beda orang ngucapin seperti itu, Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Beda. Maksudnya di sini masalah apa? Masalah itu tentang haibah atau wibawa lafzul jalalah. Itu contoh dari sisi pengucapan saja. Apa yang paling ditakuti sama misalkan ketika sahabat berjihad itu yel-yelnya apa? Takbir kan? Takbir pengucapan seperti apa? Lafzul jalalah. Dengan takbir aja sih itu bisa menghancurkan istilahnya nyali musuh-musuh Islam. Kalau misalkan pengucapannya yang macam-macam misalkan justru malah orang ketawa ngedengarnya kan fatal kan. Sip. Disinilah salah satunya adalah dengan tahsin itu ya untuk membedakan antara mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis, mana yang monyong, mana yang enggak monyong. Itu salah satunya. Kita akan cek sound lagi. Sekarang ucapkan as-sirata. Kalau ada yang belum bisa tanpa memonyongkan bibir ngucapin shad tanpa monyongin bibir, monyongin aja dulu. As-sirata. Yang penting bunyi itu tetap dijaga, jangan berubah. Cek sound dulu. 1 sin, 2 shad atau monyong, 2 monyong. 1. Sekarang isyarat 3 kasrohkan. Si 1, 2, 3. Bentar, itu malah ada bunyi baru itu. Shin. Ujung lidah, jangan ada ikut-ikutan tengah lidah. Oke, jangan ada ikut-ikutan tengah lidah. 1. Sip. Lihat ketika kasroh. Antum ketika kasroh mengkasrohkan huruf shad, apakah si atau si? Pertama apa kedua? Normalnya kedua. Ada. Sip, ada seperti itu. Tapi anak katakan itu enggak normal. Kenapa? Karena dia ada paksaan.
Maksudnya ketika dia mengkasrohkan huruf tersebut tidak melepaskan bibir dari monyong. Ya kan? Maaf. Maksudnya ya benar. Ketika dia mengucapkan shod kasroh, itu dia tidak melepaskan bibir monyong, tetapi apa? Dia mengganti dari otot ini, otot monyong bibir, ke otot narik kasroh. Itu sama aja, bolong. Kenapa? Karena ketika pengucapan kasroh itu cuman bilang i, cuman merendahkan rahang aja, tanpa menarik bibir lagi. Dan gak mungkin kita bilang ini, itu kita gak ada yang ngucapin ini. Ihdinas sip. Kalau sudah kebayang seperti itu, ternyata dalam praktekannya kasroh itu ada dua macam. Kasroh itu ada dua macam. Pertama kasroh tipis, dan kedua kasroh tebal. Kasroh tipis bunyi ihdina, isin abdi. Nah, itu sama kasroh tebal. Kamu ya, memang seperti itu dalam pengucapannya. Kita lihat di mana kasroh tebal itu berlaku. Kasroh tebal berlaku tebal hanya di huruf tebal. Siapa huruf tebal tadi? Dua pintu ya. Pertama dari huruf isti'la, kedua dari huruf lam ro. Itu masih belum final. Kita kerucutkan lagi. Dari masing-masing kedua tipe tadi, dia hanya berlaku untuk huruf-huruf itbaq saja. Siapa huruf itbaq? Sod, dod, to, zo. Apa itu itbaq? Gampang, nanti aja di masalah teori ilmu dirayat. Ketika pengucapan sod, tidak ada pengucapan ausi. Kenapa? Satu, secara riwayatnya seperti itu. Yang kedua, itu nanti akan gak ada bedanya antara sin dengan sod. Sin ketika kasroh asi, sod asi. Lihat ujungnya, kita berbicara ujungnya, bukan berbicara di sin sodnya, tapi berbicara kasrohnya. Ketika pengucapan asi, itu kita mengucapkan kasroh sod, tetapi di kasroh sin. Sama kayak to. Kalau misalkan kita ngucapin to, kasrohnya itu rendah seperti rendahnya ta. Contoh ati, lihat secara kasroh, secara bunyi ati tebal tipis, secara bunyi tebal tipis, kasrohnya ya lihat. Kemudian sekarang yang to ati tebal tipis, secara bunyi tebal tipis, serius ati secara bunyi, kasrohnya lihat. Berarti masih ada dua mazhab nih. Ini tebal, ini tipis, tebal. Sip. Sekarang kita akan lihat. Kalau begini gimana? Alti. Berapa orang? Alti. Tipis. Tebal. Sip. Berarti masih ragu-ragu. Sip. Makanya dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di sana, harus benar-benar pasti. Sip, sekarang langsung aja kita ikat secara instannya. Kasroh tebal itu hanya mirip huruf itbaq. Alti, alsi, aldi, alzi. Satu. Kemudian yang kedua, hindari pengucapan kasroh mereka berempat. Sama seperti kasroh huruf-huruf, ya sama seperti kasroh huruf-huruf tipis. Kenapa? Karena nanti akan merusak. Contoh seperti ini. To, ketika kasrohnya lebih dilebarkan, dia akan sama seperti ta. Alti, bod, aldi, hampir sama kayak dal. Sod, alsi, hampir sama kayak sin. Dalam artian dia statusnya itu jadi enggak lagi kokoh 100% tebal. Sip. Secara bunyi pun alsi beda sama alsi. Kerasa? Itu hanya milik huruf 4 saja, kasroh tebal. Kita balik lagi ke sini. Ucapkan as-sirata pakai sod. 1 2 3. Lagi. Sin. Sod. Sin.
Sod. Sip. Nah, kita sebenarnya masih ada satu lagi huruf abasa, tapi mungkin yang terpenting itu adalah Al-Fatihah. Biarinlah abasa walaupun cuma dapat 3 ayat 4 ayat, karena sebagaimana tadi di awal, ini mah bukan istilahnya akademi yang sesungguhnya, ini cuman istilahnya pengenalan saja, apa istilahnya cuman muqaddimah saja. Akademi sesungguhnya insyaallah setelah Ramadan. Kita ucapkan sama-sama, ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ada ya, karena satu lagi fatal nih. Lihat ada huruf sin di sana. Ngucapin sin gimana? Jangan pakai mim. Enggak diminta mim kan? Permintaannya adalah ucapan sin gimana? Sip, lagi. Tapi kenapa ketika ada mu sebelumnya, si sinnya berubah jadi nah, dalam artian sin seperti apa bunyinya, rahangnya seperti apa, gitu konsisten kayak gitu. Mu, domah seperti apa, domah itu monyong, konsisten monyong. Dalam artian yang monyong jangan membuat yang enggak monyong jadi monyong. Yang enggak monyong sama, jangan membuat yang monyong jadi enggak monyong. Contoh, kita pengen menjaga sin, akhirnya akhirnya mu-nya yang kena. Ihdinas siratal mustaqim misalkan. Atau kita pengen menjaga mu, akhirnya sin yang kena. Mustaqim. Ucapkan sin di rahang sin, jangan ucapkan sin di rahang mu, oke? Karena rahang mu itu adalah monyong, sedangkan sin enggak monyong. Mudahnya adalah 1 mu, 2 langsung lepasin dari monyong, bukan ditarik ya, tapi lepasin. Mus 1 lagi. Sip. Sekarang sin sendiri. Mu. Sin sendiri. Mu. Sin. Mu. Sip. Seimbang, harus seimbang dan harus konsisten antara bunyi sin yang ini sama sin yang itu. Selama sin itu semuanya sukun, pasti bunyi seperti itu. Jangan berubah jadi sin. Mu. Mus. Bunyi jadi bukan lagi Oke, sip. Sekarang kita praktekin di sini. Siratal musta. 1 2 3. Sip. Maksudnya 1 ayat full. Ihdina 1 2 3. Antum sudah bisa merasakan sendiri. Oke. Keren. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Coba sekarang jangan masukin ain. Taknya panjangin. Siratal ladzina an'amta panjangin. 1 2 3. Lagi. An'amta 1 2 3. Berat itu berat. 1 2 3. Sip. Sekarang 2 harokat taknya. 1 2 3. 1 harokat. Sip. Ini kalau ada yang merekam, bandingkanlah. Tolong bandingkan sama yang pertama sama yang setelah ditasi. Ada perbedaan, tapi salutnya itu adalah ternyata kita semua Pentiumnya cepat semua ya, maksudnya Core i9 semua. Nah, yaitu karena semuanya itu hanya perlu proses aja. Ibarat mah sesulit apapun sebuah ilmu, kalau kita ada usaha untuk mengambilnya itu pasti dapat. Sumur sedalam apapun, kalau misalkan kita berusaha untuk menimba, itu pasti dapat airnya, kecuali sumur yang kering. Nah, sekarang ulangi lagi, hati-hati pengucapan tak ya, karena setelah tak itu ada huruf ain. Anggaplah dalam tanda kutip ain itu adalah jebakan. Oke? Maka si taknya jangan terjebak. Ulangi sirata 1 2 3. Kenal lagi.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Kenal lagi. Coba sekarang tanya panjangin. An'amta, 1, 2, 3. Sip, tadi nggak kayak gitu. Barusan nggak kayak gitu. Kalau ada CCTV, sok. Sekarang ulangi lagi tapi 3 kali ya. An'amta, an'amta, an'amta. 1, 2, 3. Sip. Yang ketiga yang paling keren. Sekarang masukin, jangan lagi berubah, ngangkat sedikit aja. Kena itu ta jadi ta, ta jadi ta, jadi ta. Kena. Siap? Sirata, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dapat. Sip, kebayang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Tenang. Ini juga sama. Kita akan kaji beberapa huruf yang mungkin perlu kita perlu sentuhan lebih lembut, perlu dibelai-belai ini. Pertama huruf ghain dulu. Ucapan ghain sama-sama tanpa tebal tipis. Sukun. Sukun. Yo, 1, 2, 3. Kho, ucapkan kho. 1, 2, 3. Sip. Sekarang isyarat satu adalah ini kita pengen mengucapkan ghain ya, karena tadi ghainnya kena, makanya kita ucapkan mana huruf yang satu jenis dengan dia. Dalam artian mana huruf yang satu makhraj dengan ghain, yaitu kho. Ucapan kho itu 1. Ketika Anda ngasih syarat 2, kawan-kawan semua ucapkan bunyi, tambahkan bunyi contoh itu aja, namain bunyi aja. Oke, itu aja. Itu nanti ghain pasti tercipta insyaallah. 1. Cukup. Lagi 1, 2, 3. Dari serambi kanan dapat, sebelah sini nggak jelas. Sebelah sana dapat, sebelah sini nggak jelas, nggak kedengeran. Padahal deket ini kan. Bunyi huruf apa itu? Antum yang bilang. Bunyi apa itu? Antum yang bilang. Memang itu bedanya kho sama gho itu. Kalau kho mah dia nafas tulen 100%. Nafas terus. Kalau ghain mah dia ada pesertaan bunyi, ada suaranya, nafasnya ditutup, kemudian alirkan bunyi, ya bunyi suaranya. Nah. Sip. Sekarang ucapkan lagi, minimal di sini mah 51-49 lah, karena 51-49 udah dapat insyaallah syafaat jamaah. Kita coba kho dulu, 1, 2, 3. Keluarkan ghainnya, keluarkan. Sih, biarin. Kalau gitu ghain kita lewat. Nanti biar pas nanti sama mentor. Sip. Sekarang pengucapan ada ghain lagi nih masalahnya. Berarti memang ghain harus dapat nih. Ghain sukun. Tadi kan ghain yang pertama itu kan di sini ghain harokat fathah. Tapi gimana kita mau ngucapin fathah kalau sukunnya kena? Makanya jangan heran kalau ada bunyi ghain jadinya go. Gol. Coba ucapan gol. Coba. Sip. Bisa ngucapin gol pakai ghain, keren. Gol. Sip. Gol. Nah, makanya kenapa bunyi? Karena bunyi eg. Itu bukan huruf ghain. Kenapa? Ya, karena nanti di sifat itu
bermasalah nanti di sifat huruf. Sip. Kita kaji. Sifat huruf ghain itu yang pertama adalah jahar, suaranya nampak. Suaranya nampak. Beda sama kho. Kalau kho mah hames, enggak ada suaranya. Kenapa? Karena yang nampak itu cuma nafas. Nafas yang nampak. Kalau ghain, suara yang nampak. Oke. Kemudian yang kedua adalah rokhwah, bunyi mengalir. Kho juga sama, rokhwah, bunyi mengalir. Intinya sama-sama mengalir. Berarti, ya kenapa? Sama-sama mengalir ya. Karena ketika kita ngucapin kho, sampai kapanpun selama nafas kita masih ada, bisa terucapkan yang ngalir. Ghain juga sama, sampai kapanpun. Nah, tapi kalau misalkan sukunnya kena, harokat apapun itu pasti kena. Akhirnya jadi go, gi, gu, enggak go, ri, gu. Tapi sebelum ke sana pasti sukun dulu. Ucapkan sukun ghain sama-sama. 1 2 3. Sekarang isyarat 1 fathah, 2 kasroh, 3 dhammah. Tanpa tebal tipis ya, biarin aja. Yang penting makhrajnya dulu dapat. Lagi. Lagi. Kasroh. Lagi. Dhammah. Lagi. Sip. Sekarang kita akan masukkan tebal tipisnya. Ghain itu tebal ketika dia itu tebal dalam kategori tafkhim, ketika dia itu fathah dan dhammah. Kita enggak lagi mengucapkan enggak, tapi lidah belakang kita angkat. Dhammah. Ketika fathah dan dhammah, dia menjadi tebal tafkhim. Ketika kasroh, tebal juga dia. Kenapa? Karena dia huruf isti'ala kan? Khussa dhartin, ada huruf ghain di sana. Tebal dia. Tapi tebalnya ghain di sini hanya secara teori saja. Praktekannya tipis. Ri. Oke, makanya secara ilmu tajwid dinamakanlah tafkhim nisbi. Dalam artian secara teori dia itu tebal karena huruf isti'ala, secara prakteknya lemah. Maka dinisbatkan kepada lemahnya dia ketika diucapkan, dinisbatkan dia kepada lemahnya dia ketika pengucapan dinamakanlah tafkhim nisbi, yaitu untuk huruf ghain, kho dan qaf dalam kondisi tertentu. Karena secara teori mereka bertiga itu kan huruf isti'ala tebal. Sip. Insyaallah nanti makalahnya lah. Kalau memungkinkan bisa di print atau bisa didapatkan ya nanti ketika ada kesempatan berikutnya. Sip, sekarang kita akan masukkan 2 kalimat aja, ghairi sama al-maghdubi, itu aja. 1 ghairil maghdubi. Semua ghair ini panjang-panjangin dulu ya. Lihat isyarat ini. 1 2 3. Nanti dulu. 1 2 3. Tebal. Mau. Oke. Bukan memonyongkan bibir. Karena apa? Karena kalau monyong itu belum tentu tebal. Mau. Atau mag. Ngangkat, tetapi ngangkat yang ngangkat rahang, bukan ngangkat lidah. Yang diangkat adalah lidahnya. Rahang bawah agak maju ke depan. Dalam artian tebalkan dia. Mau. Sip. 1 ma, 2 ghain. Tebalkan. 1 2 3. Sip. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ghairil maghdubi. 1 2 3. Nanti dulu. Karena kita di sini bukan pengen ngambil ayat, kita pengen ngambil pengucapan ghain yang sempurna. Ayat itu istilahnya ayat itu hanya pembantu saja. Kecuali kalau misalkan kita ucapkan ayat baru normal. Ghairil maghdubi. Tapi kan tadi itu permasalahannya dia. Gimana kita mau mengucapkan ayat kalau misalkan masih ada kalimat yang nyangkut? Gimana kita mau mengucapkan kalimat sempurna kalau masih ada huruf yang nyangkut? Maka di sini tujuan utamanya adalah kita ngucapin ghain doang. Sip, kalimat itu hanya istilahnya penopang saja. Lagi ya, panjangin dulu ghainnya. 1 2 3.
Awas kalau misalkan ada yang mati suara, gimana caranya supaya suara itu nafas itu ngalir terus. Oke. Sekarang kita masukkan satu ayat normal atau dua kalimat normal. Ghairil maghdubi. Yuk. Coba yang akhwat sendirian. 1, 2, 3. Yang ghair keduanya tebal tipisnya masih kena. Ikhwan sama-sama. 1, 2, 3. Sip. Kemudian di sini ada huruf ain, a. Wah, kalau ini ain ini agak butuh waktu. Lihat isyarat 1, ain sukun, 2 ain fathah. Coba. Lagi. 1 a. Coba. Sip. A. Ai. A'u. A. Satu kan? A'u. Ai. Jangan ada bunyi a lagi, jangan ada bunyi a, i, ai atau ai. Ai, ada a-nya, ada itunya, ada syidahnya, ada rokhwahnya. Ada beratnya, ada ringannya. Al-maghdubi alaihim. Yo. Keren. Ainnya dapat, cuman gha ini masih beberapa kena tebal tipisnya, enggak kerasa. Kemudian satu lagi, mim ketemu wa. Alaihim wa. Jangan sepelekan nih. Antum coba ucapkan mim sama-sama. 1, 2, 3. Ada nggak yang ngucapinnya sambil monyong? Terus kenapa tadi di sini ketika ngucapin mim antum jadinya alaihim? Serius? Karena mata ini tadi menangkapnya seperti itu. Alaihim wa. Ternyata si mimnya ketarik sama waw. Itulah Ibnu Jazari sudah mengingat. Ibnu Jazari, Mulu Ibnu Jazari, siapa sih beliau itu? Sip. Rujukan seluruh dunia dari masanya hingga kini. Itu adalah Ibnu Jazari dalam masalah Al-Quran. Lebih detailnya nanti insyaallah kalau ada kajian matan Al-Jazariyah. Sana lebih detail siapa itu Ibnu Jazari, apa yang menyebabkan beliau menjadi rujukan seluruh dunia dari masanya hingga kini, 650 tahun yang lalu. Wahzar lada wawin wafa an takhtafi. Oke. Wa azhiranha 'inda baqil ahrufi wahzar lada wawin wafa an takhtafi. Hati-hati ketika ada huruf mim sukun ketemu huruf apapun selain mim dan ba. Oke. Itu pengucapannya adalah wajib izhar. Seperti itu. Sip. Tapi hati-hati ketika ketemu huruf waw. Jangan jadi samar-samar. Jangan jadi yang tadinya dia jadi satu. Atau mim sama waw itu kan makhrajnya sama ya. Makhrajnya satu, sama-sama dari bibir. Tapi kadang orang untuk simple itu akhirnya menjadikan dia itu dua huruf tapi pengucapannya dalam satu makhraj, dari satu makhraj. Contoh, alaihim wa. Tapi itu enggak mungkin. Atau yang kedua yang paling memungkinkan alaihim wa. Jadi pengucapannya adalah amwa atau amwa. Masukin mimnya itu ke mim enggak, ke waw juga enggak. Samar-samar lah pokoknya. Kenapa? Karena harusnya normalnya adalah mim satu harakat. Lepas wa. Amwa. Kita cek sound sekarang seperti ini. 1 2 buka rahang, buka bibirnya tapi bunyi tetap ngalir. Contoh Oke. 3 masukin waw.
monyong seperti apa monyongnya? 4 wa. Contoh wa. Cek sound 1. Jangan dulu monyong, tenang dulu. Jangan dulu monyong. 1. Monyong jangan dulu monyong. Ini sekarang monyong 3. Baru keluar. Karena tahapan ini kelihatan kayak sepele, tapi ini mendasar loh, mendasar banget. Coba lagi. Ntar lo. Antum terbesit nggak bunyi yang tadinya am jadi ameng, ameng. Ameng. Ketawa kayak nggak ngalamin aja. Karena kalau mau ameng mah sih sama anak-anak kan. Bunyi nggak berubah. Bibir mau diapain pun nggak berubah. Kenapa? Wajar. Karena mim itu makronya di hidung. Gunnah itu makronya di hidung. Makanya bibir mau diapain pun, mau dimiringin ke kiri, miringin ke kanan, majuin, mundurin, enggak ngaruh. Yang paling ngaruh itu adalah ketika hidungnya dipencet, itu yang pasti mim itu bakalan mati. Mati. Kecuali kalau ajaib dikeluarin lewat telinga misalkan. Itu akan kita masukin Guides of Record. Oke ya, coba lagi ya. 1 2 lepasin, tapi bunyi tetap ngalir. 3 masukin wawu sukun, 4 harokat fathah. Monyong. Sip, wah. Biarin, karena nggak ketahuan kan yang siapa-siapanya kan. Ini maksudnya masih sama-sama aja kan. Biar nanti paling enak itu ketika musyafahah langsung 4 mata dari mulut ke mulut. Sip, karena kalau ini kan dari 1 mulut ke 100 mulut. Nggak kebayang. Yang yang pas kelihatan dapat itu mungkin kita nggak dapat. Yang kelihatan kena. Sekarang kita akan mengucapkan 4 kalimat ini sebelum ke ad-dallin ya. Ghairil maghdubi alaihim wa ya. Wah, keren. Barusan yang pas kelihatan keren banget. Alaihim wa sip. Nah, sekarang berhenti di wa boleh enggak? Enggak. Nah, terus tadi antum ngapain berhenti di sana? Karena dicontohin sih. Ya boleh lah. Nanti ketika berhenti, nanti materi lagi. Berhenti dimanapun itu bisa. Kenapa? Karena orang berhenti itu dia tidak akan lepas dari 4 kondisi. Kondisi yang pertama terpaksa. Dia ngambil nafas dari awal Bismillah sampai Al-Fatihah nggak berhenti. Tiba-tiba pas di sini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh nggak berhenti di sana? Ya, terus gimana? Orang dia nafasnya habis di sana, mau